Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aulia, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, Prodi Administrasi Pendidikan semester 3A. Dengan nomor induk mahasiswa 0142S1A0232. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja mata kuliah manajemen perkantoran. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua, aturan keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga, peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja, yang keempat, penyebab timbulnya kecelakaan kerja, yang kelima, prinsip pencegahan kecelakaan kerja, yang keenam, tindakan pencegahan kecelakaan kerja, dan yang ketujuh, penyerahan kegiatan pengamanan. 1. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Pasal 2 tercantum tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja adalah: yang pertama, setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. Yang kedua, setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Dan yang ketiga, tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. Yang termasuk kecelakaan kerja yaitu yang pertama, kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan, yang kedua, kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya melalui jalan yang wajar, yang ketiga, penyakit akibat kerja. Adapun cara menanggulangi kecelakaan kerja, yang pertama, meniadakan unsur penyebab kecelakaan, yang kedua, mengadakan pengawasan yang ketat, baik kecelakaan kerja, gangguan kesehatan harus merupakan bagian dari biaya kantor. 2. Aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 orang karyawan, atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Sistem manajemen ini tidak hanya mengatur karyawan perusahaan, tapi juga kepada semua pihak yang terkait. 3. Peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja harus diikuti oleh semua bagian dari perusahaan, baik karyawan maupun pengusaha. Lebih jauh lagi, aturan tersebut juga melindungi semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan, seperti pelanggan, pengunjung, dan bahkan orang yang lewat misalnya. Walaupun mencakup banyak pihak, dalam praktik tanggung jawab pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ada di bawah tanggung jawab perusahaan. Perusahaan atau pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja karyawan. 4. Penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Terjadinya kecelakaan kerja menurut Dessler 2017 bisa diakibatkan karena salah satu atau kombinasi dari 3 hal dasar penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu yang pertama, kejadian kecelakaan tidak disengaja, yang kedua, kondisi yang tidak aman, yang ketiga, karyawan yang cenderung melakukan tindakan berbahaya. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Ada 3 faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor manusia, dan yang ketiga, faktor mesin atau alat. 5. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama,
pencegahan kecelakaan merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan. Yang kedua, perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen, supervisor, dan pekerja dalam mencegah kecelakaan. Yang ketiga, adanya bimbingan dari top manajemen. Yang keempat, top manajemen menetapkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi dan petugas keselamatan kerja. Yang kelima, metode kerja yang mengandung manual keselamatan kerja harus diterapkan. 6. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Untuk menyusun tindakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, didiklah para pekerja untuk menghadapi atau mengetahui bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua, sediakan fasilitas atau bidang pekerjaan yang aman. Yang ketiga, usahakan adanya pos pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang keempat, sediakan alat atau termasuk pakaian guna melindungi pekerjaan dalam hal melaksanakan tugas mereka. Yang kelima, diupayakan agar dijalankan cara berumah tangga yang baik atau bila perlu disediakan cleaning service. 7. Penyerahan kegiatan pengamanan. Kegiatan pengamanan diarahkan kepada 3 sasaran, antara lain yang pertama, keluar, yang kedua, ke dalam, dan yang ketiga, alam. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.